Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang selalu dan senantiasa kita rasakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, dan terkhusus pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, termasuk juga masyarakat sekitar, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, karena telah diberikan kesempatan untuk mampir di tempat kita ini. Mudah-mudahan tempat ini, masjid ini termasuk masjid yang menjadi inspirasi hijrah orang-orang, sesuai dengan namanya Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan orang-orang yang ingin hijrah, karena hijrah bermakna dua. Yang pertama, hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Kemudian yang kedua, hijrah dari akhlak yang tidak baik kepada yang baik. Mudah-mudahan masjid kita menjadi sumber hijrah bagi orang yang ingin berubah dari akhlak yang kurang baik kepada akhlak yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita, kajian singkat kita, judulnya adalah keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Termasuk bulan Dzulhijjah adalah bulan yang disucikan. Bulan haram atau bulan suci selain Ramadan ada 4. Ada bulan Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Kita sekarang sedang berada di bulan yang terkumpul banyak kebaikan. Selain bulan Dzulhijjah, maksud saya adalah bulan Dzulhijjah, berapa hari lagi insyaallah? Sekarang tanggal 28 Dzulqa'dah atau malam ke-29. Berarti kira-kira 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah terkumpul banyak kebaikan. Di antaranya adalah dia bulan haji sekaligus bulan-bulan haram, termasuk bulan-bulan haram. Banyak orang yang mungkin kurang beramal atau tidak mengerti amalan apa saja yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah, dikarenakan tidak mengetahui keutamaannya. Sebagaimana banyak orang masuk masjid langsung duduk. Masuk masjid langsung duduk. Kenapa masuk masjid langsung duduk? Karena tidak tahu keutamaan salat tahiyatul masjid. Sebagaimana juga banyak di antara kaum muslimin melewati pagi, melewati sore tanpa zikir. Tanpa zikir sore, tanpa zikir pagi.
Kenapa dia tidak zikir pagi? Kenapa dia tidak zikir sore? Karena dia tidak tahu keutamaan berzikir. Sebagaimana juga banyak yang tidak sholat witir, tidak bisa sebelum sholat atau sebelum subuh masuk, tidak pula dia kerjakan sebelum tidur. Padahal bisa kita sholat witir sebelum tidur, bahkan bisa kita laksanakan sholat witir setelah sholat isya, kemudian kita sholat rawatib ba'diyah, setelah itu bisa kita sholat witir. Tapi mengapa banyak yang tidak sholat witir? Karena tidak tahu keutamaan. Sebagaimana juga banyak di antara kaum muslimin tidak baca Al-Quran. Kenapa tidak baca Quran? Tidak tahu keutamaan. Berarti mengetahui keutamaan itu sangat penting. Karena dengan mengetahui keutamaan, kita termotivasi beramal. Seseorang kalau mengetahui keutamaan, dia akan termotivasi beramal. Maka apa saja keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu yang akan kita pelajari, termasuk nanti insyaallah apa saja amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya sama Bapak, biasanya di masjid kita ini kajiannya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Minang atau bahasa Arab? Bahasa apa, Pak? Mau bahasa Minang? Bisa. Di sini banyak orang awak. Karena kabarnya di Dharmasraya banyak transmigran dari Jawa, bapak-bapak dari Jawa. Nanti kalau saya bahasa Minang, khawatir nggak paham. Karena Minang saya Minang Payakumbuh. Tapi insya Allah Minang Payakumbuh nggak jauh mungkin dari bahasa kita di sini. Jadi bahasa apa? Mana Bapak Ketua kita? Bapak Ketua mana? Pak Ketua DKM? Atau Pak Pengurus? Indonesia, Pak, ya? Baik. Bukan bahasa Arab kan, Pak? Bahasa Arab, Pak? Bahasa Indonesia? Baik. Baik, kita bahasa Indonesia Raya insyaallah. Jadi keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Ta'ala jika bersumpah dengan makhluknya, berarti ada keutamaan pada makhluknya. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Allah bersumpah dengan siang, wan nahari. Allah bersumpah dengan malam, wal laili. Allah bersumpah dengan buah tin, wattini. Allah bersumpah dengan buah az-zaitun, wattini waz-zaitun. Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi. Berarti ada keutamaan pada makhluknya itu, sebagaimana Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud kata para ahli tafsir dengan walayalin 'ashr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ulama kita dahulu, sebagaimana kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, kana salafu
yu'azzimuna salasa asyarat. Dahulu ulama kita memuliakan 10 hari, memuliakan 10 hari yang 3. Para ulama kita dahulu, kata Abu Utsman An-Nahdi, seorang ulama dahulu, mereka memuliakan 10 hari yang 3. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Muharram, dan 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Maka dari itu, sebagaimana tadi kita sampaikan, Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari karena ada keistimewaan. Kita sering 10 hari ketiga di bulan Ramadan bersungguh-sungguh beramal. Kita apabila 10 hari ketiga Ramadan bersungguh-sungguh beramal, pertanyaannya, sudahkah kita bersungguh-sungguh beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kalau belum bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang nanti akan disebutkan apa saja amalannya. Jadi keistimewaan, keutamaan 10 hari pertama adalah Allah bersumpah dengannya. Yang kedua, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling baik untuk beramal soleh. Hari yang paling baik dan hari yang paling dicintai Allah untuk beramal soleh. Setiap hari Allah cintai kita beramal soleh, tapi ada 10 hari yang khusus VIP, benar-benar Allah cintai, benar-benar Allah khususkan, yaitu kapan? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari, "al-amalus salihu fihinna," yang mana amal saleh pada hari-hari itu, "ahabbu ilallahi ta'ala minal ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari atau hari-hari yang lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya kemudian tidak pulang membawa apapun. Berarti yang menyamai amalan soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hanya jihad yang mengantarkan kepada mati syahid. Hanya jihad yang mengantarkan kepada mati syahid. Maka tidak main-main pahalanya, tidak sembarangan pahalanya beramal soleh. Kapan? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semua ibadah dan ketaatan berkumpul pada 10 hari itu. Semua ibadah ada pada hari itu. Puasa ada di 10 hari pertama, betul? Sedekah ada, kurban juga ada, haji juga ada.
takbir ada, tahlil ada. Sedangkan di 10 hari ketiga bulan Ramadan, apakah ada syariat kurban? Ada? Enggak ada. Di 10 hari ketiga, 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak ada syariat kurban. Apakah ada syariat haji di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Juga tidak. Atau adakah di 10 hari pertama bulan Muharram? Juga tidak. Kapan itu adanya? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Masya Allah. Hari Arafah kapan adanya? Hari yang paling baik. Hari yang paling baik. Hari Arafah atau Lailatul Qadar? Siapa yang bisa jawab apa-apa? Yang paling baik hari Arafah atau malam Lailatul Qadar? Mana yang paling baik? Angkat tangan. Kalau ada hadiah saya kasih nanti. Mana yang paling bagus? Mana yang paling afdal? Bapak? Kalau bisa yang jawab usianya di atas 50. Karena hadiahnya 50.000. Siapa bisa jawab, Bapak? Bapak di atas 50 kan, Pak? Mana yang paling bagus, Pak? Hari Arafah atau Lailatul Qadar? Mana yang paling istimewa? Mana yang paling mulia? Yang menjawab umurnya nggak boleh kurang dari 50. Harus di atas 50. Karena hadiahnya 50. Hah? Bapak di atas 50? Lebih sedikit ya? 25, Pak? 55. Saya sangka 25, Bapak. Jadi apa, Pak? Mana paling bagus? Hari Arafah. Pertanyaan saya adalah hari apa yang paling bagus, gitu ya? Pahami pertanyaan saya, hari apa yang paling bagus? Hari Arafah atau malam Lailatul Qadar? Itu dia. Jawabannya apa, Pak? Ulang lagi. Yakin? Tanggal berapa tuh, Pak? 9 Zulhijjah. Bukan 9 Juni besok. 9 Zulhijjah. Yakin, Pak ya? Ini, Pak. 50.000 boleh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi pertanyaannya kan hari. Pertanyaannya hari. Jadi kalau ditanya hari apa yang paling bagus, ya hari Arafah. Mana yang paling bagus, hari Arafah atau hari 10 terakhir bulan Ramadan? Yang tadi malam misalnya sekarang siang, malam tadi Lailatul Qadar, sekarang siang sekarang yang paling bagus atau hari Arafah? Jawabannya hari Arafah. Karena kita pertanyaannya hari. Kalau hari itu kan siang. Kita bukan tanya malam. Tapi kalau ditanya malam apa yang paling bagus? Jangan jawab malam Arafah, jangan. Kalau ditanya malam apa yang paling bagus, bukan malam Arafah, tapi malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, sekarang tanya lagi. 10 hari mana yang paling bagus? 10 hari ketiga bulan Ramadan atau 10 hari terakhir, 10 hari ketiga atau terakhir, atau 10 hari pertama Zulhijjah? Jawabannya kalau ditanya siang, kalau siang 10 hari pertama Zulhijjah paling bagus. Kalau malam 10 hari terakhir Ramadan yang paling
bagus. Berarti dua-duanya bagus, tergantung siang atau malam. Gimana Bapak, Ibu-ibu? Bisa dipahami ya? Baik. Jadi keutamaan ketiga adalah semua ibadah terkumpul di 10 hari itu. Ada haji, ada kurban, ada sholat id, ada puasa, ada zikir, takbir, tahlil, terkumpul. Sedangkan pada 10 hari ketiga Ramadan, haji tidak ada, kemudian hari haji nggak ada, kurban nggak ada, gitu ya. Sekarang masuk kita kepada amalan apa? Kalau kata orang Minang, mengawak di 10 hari patamu bulan Dzulhijjah. Kamangawak nan patamu tadi kan sudah bahasa Indonesia kan, bahasa Minang gitu lah. Nan patamu nan kakitu karajuan adalah nan patamu mengawak di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Nan pertama banyak berzikir. Banyak berzikir. Banyak berzikir. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Apa kata Allah Ta'ala? Wa yadhkuru smallahi alaihi fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebut nama Allah, berzikir dengan nama-nama Allah di hari-hari yang diketahui. Hari-hari yang diketahui adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kata ahli tafsir. Berarti amalan yang paling bagus kita lakukan adalah memperbanyak zikir, terutama takbir. Jadi sejak malam pertama Dzulhijjah takbir sudah mulai. Tapi namanya bukan takbir muqayyad. Takbir apa namanya? Ya, itu dia. Takbir mutlaq. Takbir mutlaq. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Baca yang baik. Banyak orang salah. Walillahil hamd atau walillahil hamd. Yang benar walillahil hamd. Bukan panjang, bukan walillahil hamd. Karena ingin iramanya bagus, dipanjangkan yang harusnya tidak panjang, ya kan? Ingin iramanya bagus, yang tidak panjang dipanjangkan, nggak boleh. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan banyak zikir. Zikir yang paling bagus takbir di 10 hari pertama itu. Yang kedua, amalan yang paling bagus kita lakukan adalah memperbanyak puasa. Jadi kalau ditanya, bolehkah kita berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Jawabannya sangat bagus. Sangat bagus. Yang paling bagus lagi, atau kalau nggak bisa misalnya minimal tanggal 9 hari Arafah. Karena puasa tanggal 9 itu menghapuskan dosa berapa tahun? 2 tahun. Dalilnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Berpuasa pada hari Arafah, kata Nabi, aku berharap kepada Allah dihapuskan dosa tahun lalu dan tahun ini. Terjemahannya bukan akan datang, tapi tahun ini, tahun yang lalu dan 1 tahun ini. Karena tidak ada manusia yang dosanya diampuni, dosa yang akan datang diampuni kecuali Nabi.
Kita ulang lagi, tidak ada manusia yang dosa akan datangnya diampuni kecuali Nabi. Kalau kita itu dosa yang diampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun ini. Dosa tahun lalu tahun 1445 dan dosa tahun 1446 Hijriah. Tapi kalau dosa 1 tahun besok 1447 yang itu masih gaib, cuma Nabi yang diampuni kayak gitu. Itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan 1 tahun yang akan datang. Yang benar adalah tahun ini. Kenapa? Sebab cuma Nabi satu-satunya manusia yang dosa tahun akan datangnya diampuni. Sedangkan kita enggak, belum tentu. Karena kita bukan apa? Kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan Nabi. Itu yang kedua. Dan ketiga alai. Yang ketiga alai. Bapak. Siji, loro, telu. Yang ketiga apa? Setelah kita banyak zikir, baca Quran, bahkan baca Quran ini kalau bisa kita khatamkan. Kita khatamkan. Berarti sejak malam pertama di bulan Dzulhijjah kita sudah mulai baca. Setiap hari berapa kita baca? 3 juz. 3 juz kali 10 30, selesai kita membaca. Kenapa Ustaz? Sama juga, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan? Kenapa? Ingin dapat pahala kan? Itu dia. Kalau ditanya kenapa kita mengkhatamkan Quran, memang benar perintahnya nggak ada, perintah khusus nggak ada, tapi perintah umum kan ada. Apa kata Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Dan memang para ulama sejak dahulu sudah mencontohkan, bahkan para sahabat kebiasaan mereka mengkhatamkan Quran sepanjang tahun itu setiap 3 hari sekali. Berapa? 3 hari sekali mereka mengkhatamkan Quran. 3 hari sekali. Bapak-bapak dari tadi pagi sampai sekarang sudah berapa halaman baca? Kalau sudah baca 1 halaman, alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Kalau belum baca, sebelum tidur nanti baca sebentar. Sedangkan para sahabat Nabi, para ulama sebelum kita ini, banyak yang mereka khatam Quran setiap 3 hari sekali. Selambat-lambatnya mereka khatam itu sekali sebulan. Itu selambat-lambatnya. Bahkan ada perkataan dari ulama kita, dari Imam Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, siapa yang mengkhatamkan Quran setiap 40 hari sekali, maka dia adalah orang yang lalai. Paham Bapak, Ibu? Mengkhatamkan Quran setiap 40 hari berarti dia lalai. Berarti supaya nggak lalai, khatamkanlah Quran sebelum hari ke-40 atau sekali sebulan tadi. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu setiap 40 hari khatam Quran, kemudian merasalah banyak ibadah kita, kita kok sebenarnya takicuh namanya, takicuh di lantorang namanya. Jadi kita sebenarnya tertipu. Justru orang yang setiap 40 hari sekali baru bisa mengkhatamkan Quran, dia itu orang yang lalai. Setiap 40 saja lalainya, kalau mengkhatamkan Quran sekali setahun, setiap bulan puasa saja
Ba'a puluh kalau ada orang sekali sumui duit. Ba'a puluh orang kalau ada selama duit tak pernah khatam Quran. Tak pernah khatam Quran sekali seumur hidup. Orang ana mau hidup. Ana mau yang tak yang. Kata orang topik kita kecen tu orang itu. Kalau 40 hari sekali nyolalai, berarti kalau sekali setahun ana mau yang ancak. Silakan kita cari sendiri nama yang cocok buat dia. Yang ketiga, amalan yang paling bagus adalah tadi yang pertama berzikir, takbir yang paling bagus. Yang kedua baca Quran kalau bisa khatam. Yang ketiga berpuasa sunnah. Dan paling bagus lagi atau minimal puasa Arafah. Yang keempat, amalan yang paling bagus adalah haji. Karena haji hanya bisa di waktu itu. Banyak pun piti kita, walaupun 1 M piti awak, 100 M, 1 triliun, tidak bisa haji kecuali di hari-hari itu. Betul gak? Walaupun kita Raja Saudi kita misalnya, mentang-mentang kita Raja Saudi, ingin haji di luar 10 hari pertama nggak bisa. Karena haji hanya ada kapan? Di 10 hari pertama itu. Kapan puncaknya? Puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi kita alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah Arafah. Haji itu mulainya tanggal 8. Sunnahnya tanggal 8. Tanggal 8 hari Tarwiyah namanya, tanggal 9 hari Arafah namanya, tanggal 10 hari Nahar namanya. Nahar itu hari menyembelih, hari kurban. Tanggal 11 hari Tasyriq, tanggal 12 hari Tasyriq, tanggal 13 juga. Berarti pelaksanaan ibadah haji berapa hari? Yang intinya berapa hari? 6 hari. Sekurang-kurangnya 5 hari. Dan seminimal-minimalnya 4 hari. Kalau yang sunnahnya enggak kita pakai, enggak usahlah kita kerujukan sunnah, wajib-wajib salah, rukun-rukun sajalah. Berarti dimulai tanggal 9, 10, 11, 12, 4 hari. Itu enggak bisa ditawar-tawar lagi. 3 hari enggak bisa. Enggak bisa. 4 hari. Tu jamaah haji itu de 40 hari. Ibadah lainnya yang bersifat sunnah. Kalau enggak, intisari ibadah haji rukun dan wajib minimal berapa tadi? 4 hari. 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12. Kalau bisa 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi yang paling bagus amal ibadah di bulan atau di 10 hari pertama apa tadi? Haji. Yang kelima, aiko kita cukup yang kelima. Sementara orang obang kaji ko ndak usah lamo-lamo, yang penting masuk kan gitu. Enak. Yang penting bisa dibawa pulang. Yang kelima, berkurban. Sebenarnya kurban itu mudah kalau kita rencanakan. Tapi kalau tekona kurban seminggu, 2 minggu, sebulan walaki kurban, iyo susah terasa, sulit terasa. Tapi kalau tekonanya setahun malaki kurban, kita bisa kumpul piti berapa? Minimal 5.000 sehari. 5.000 kali 30 hari berapa? 180.000. 180.000 dikali 12 bulan berapa? Berapa? 1 juta? 18 dikali 12, 180.000.
180.000 saja kali 10 bulan 180.000, 1.800.000 ditambah berapa? 360.000. Berarti kita anggap saja 2 juta. Minimal 2 juta kita bisa. Kalau nabungnya berapa? 5.000. Berarti bisa nggak? Coba Pak Ibu, khususnya Bapak, buat kotak dari karton, dari kardus untuk kurban. Setiap hari masukan 5.000. Nanti kalau sudah setahun genaplah 2 juta paling kurang insya Allah. Maka tidak ada alasan awak tidak mampu kurban. Jadi jangan dari kecil kita hanya nerima daging saja. Kapan kita kasih daging ke orang? Dari ketek nerima kupon tadi ya Pak. Kapan kita bagi kupon ke orang? Ya kan? Agelah kupon ke orang, jangan kita saja nerima kupon. Apalagi ini mohon maaf Pak ya. Kau mohon maaf Bona untuk apa-apa nan masih merokok. Nan masih maiso. Berapa rokok gini Pak? Paling kurang? Apa-apa awak bertanya kepada mantan perokok lah, jangan kepada perokok. Kalau kepada perokok bongi bego. Kepada mantan perokok tanya. Siapa mantan perokok sih kau? Nah, udah mantan perokok. Berapa sebungkus rokok dah? Kira-kira 20.000. Habis sebungkus dah? Habis atau kurang? Sebungkus. Ada orang keceknya dulu waktu merokok 5 bungkus habis dia. 5 bungkus habis. Subhanallah. Jangan masya Allah pula. Subhanallah. Ya. 20.000 kali 30 hari berapa? 600.000. 600.000 kali 12 bulan berapa? 7.200.000. Piti rokok cako kita masuk untuk kurban, bisa kita kurban 3 kambing. Ya. Bisa. Bahkan kok pandai kita melobi kawan nan toke kambing tu. Kita rayu-rayu kawan nan toke kambing tu bisa 7.200.000 itu 7 kambing. Bisa. Kawan kita sama kita kok. Misal ya. Enggak usah maha-maha. 1 juta salah seekor kambing, dapat kita 7 ekor bisa. Maka dari itu bapak-bapak yang masih merokok kok dapat berontilah. Berontilah. Kok bukan dari ustaz kok dari anak kok dapat tiba kok. Apa-apa nama masih merokok, udah masih merokok, beronti supaya bisa berkurban. Gitu ya. Jadi ada 5 amalan, 3 keutamaan. Itu yang kita simpulkan gini. Kita simpulkan sebelum kita tutup. Keutamaan 10 Zulhijjah. Yang pertama, Allah bersumpah dengannya. Yang kedua, beramal soleh pada hari itu sangat baik. Yang ketiga, semua induk ibadah terkumpul pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian apa saja amalan yang paling baik di hari-hari yang paling baik itu? Yang pertama, memperbanyak zikir, khususnya takbir. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran, apalagi kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran. Yang ketiga, berpuasa, khususnya hari ke-9. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Kalau enggak mampu, berkurban. Itu yang kelima. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, masuk andaknya dalam pemona kita dan kita amalkan, bukan sekadar kita donga, kita anggu-angguan, tapi yang paling perlu apa? Kita amalkan. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu jam digital berbunyi, kita buka. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ada? Silakan. Bolehkah kita, perkenalkan saya Agung, izin bertanya, bolehkah kita menggabungkan 2 niat puasa
puasa Ramadan kemarin sekaligus sama puasa Zulhijjah ini kan, sekali jalan gitu, boleh nggak? Baik, pertanyaan bagus. Puasa qada Ramadan atau puasa ganti hukumnya wajib. Puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah hukumnya sunnah. Tidak boleh menggabungkan ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Yang boleh wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah. Itu kaidah fikih yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Kalau pertanyaannya, bolehkah menggabungkan puasa Arafah yang mana kebetulan hari Arafah itu adalah hari Kamis, kita gabung niat kita Arafah sekaligus puasa Kamis, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena Kamis sunnah, Arafah sunnah. Tapi puasa ganti wajib, sedangkan puasa 9 hari pertama hukumnya sunnah. Tidak boleh digabung ibadah sunnah dengan ibadah wajib, harus yang satu jenis. Boleh menggabung ibadah yang jenisnya sama, wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah. Kalau sunnah dengan sunnah lah kita bagi contoh tadi, Kamis dengan Arafah. Siapa yang bisa kasih contoh wajib dengan wajib? Laki kita tutup. Lama bunyi Pak? Lama masa waktu Pak? 1 menit lagi ya. Siapa yang bisa memberikan contoh ibadah wajib boleh digabung dengan ibadah wajib lainnya? Nah, siapa yang bisa kasih contoh? Kalau bisa dikasih, tadi kan warna biru kan? Nah, itu warna sirah leh. Siapa yang bisa? Puasa nazar. Nggak bisa itu. Kenapa nggak bisa? Panjang penjelasannya. Nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak ada yang bisa jawab? Biar saya jawab. Balik piti itu ke dompet awal ya. Adalah mandi wajib. Mandi wajib hari Jumat. Bagaimana maksudnya? Agak waktu agak semini ya. Apa-apa? Misal ada orang berpendapat, karena ada 2 pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan sesuai dengan hadis Nabi, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi wajib pada hari Jumat wajib bagi yang telah baligh. Kalau dia berpendapat memandang bahwa mandi wajib pada hari Jumat wajib karena dia laki-laki akan sholat Jumat, maka apabila dia di hari Jumat pagi pukul 8 pagi misalnya, berhubungan suami istri dengan istri dia, bukan istri orang. Kalau istri orang dosa besar, maka dia tidak perlu dia mandi 2 kali. Paham apa Pak? Ada orang siap sholat subuh berhubungan dengan istrinya di hari Jumat. Kemudian ternyata itu hari Jumat, dia akan sholat Jumat. Tidak perlu 2 kali mandi dia, cukup sekali mandi dengan 2 niat. Niat pertama menghilangkan hadas besar setelah berhubungan dengan istri, mandi junub. Niat kedua karena itu hari Jumat. Kalau dia berpendapat mandi Jumat wajib, karena pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas, mandi di hari Jumat sunnah bagi laki-laki, bukan wajib. Itulah contohnya. Itu saja. Terima kasih ya Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat aran kita kaji sebentar dan kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada bapak-bapak pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Sikabau. Mudah-mudahan Allah berkahi dan masjid kita ini mudah-mudahan rutin diadakan pengajian-pengajian yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.